Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga kembali berjumpa di pertemuan majelis ilmu kita yang harapan kita, cita-cita kita mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita pada banyaknya kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam hari ini pertemuan majelis di lokasi yang hanyar. Jadi perjalanan majelis taklim kita di Padangin ini beberapa kali sudah pindah lokasi. Pertama di Higa Kuburan, kedua di Musala RT 3, ketiga Parak Padang Jangkrik, keempat alhamdulillah di bangunan yang Parak selesai total sempurna ini, yang alhamdulillahnya juga tak kurang suara kodok. Kada lagi suara jangkrik dan kodok kadangaran nyaring. Namun permintaan ulun di pertemuan yang selanjutnya dan selanjutnya jamaah lalakian softnya diatur lebih rapi. Artinya bagian kiri sini hibaki dulu, hanyar menjalar ke tengah dan ke ujung. Yang datang terlambat tak kapit-kapit sebelah kanan. Jadi diatur duduknya kayak apa caranya, rapi softnya, dan sebelah kiri yang kadada lawangnya ini diisi dahulu. Hanyar perkanan hibaki.
Dan kita minta pada jamaah ibu-ibu, khususnya yang bersandar, jangan taguring. Kitab kita Nurul Iman hari ini masuk kepada hadis yang ke-8. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinati wal waqari wa la ta'tuha wa antum tas'au fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Riwayat dari sahabat Nabi Abu Qatadah. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi yang salah satu kisah sidin itu, Sayyidina Abu Qatadah dalam perang Uhud. Ketika sidin umpat perang Uhud, mata sidin sebelah kena serangan musuh, bahkan terlepas, terjuntai dengan urat-uratnya, mata sebelah bergelantungan di khad atau di pipi. Datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang pada Nabi, Nabi bulikakan, Nabi doakan, dengan tangan mulia Nabi bulikakan, langsung seketika itu kembali normal. Fakanat ahsana ainaihi, yang tadinya terpacul dibulikakan Nabi normal lagi, menjadi mata yang lebih baik dari nang sebelahnya yang kada pernah terluka. Lebih tajam, lebih tahan lama, lebih kawak melihat hal-hal yang jauh dibanding sebelah yang kada papa. Barakat tangan dan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Apabila kalian mendatangi salat, artinya apabila kalian berjalan menuju ibadah salat, fa'alaikum bis-sakinati, maka tenanglah, jangan tergesa-gesa, atau bahasa Itali tergesa-gesa, no bedadas, jangan bedadas. Tahu bedadas? Apa lain bahasa Padangin sini? Bedadas. Bedadas sunang behimat-himat nang kada karuan belelaju, bedadas. Jangan bedadas.
apabila kalian berjalan menuju salat, hendak menggawi salat. Ibarat di depan kita kisaran 30 meter atau kurang, jamaah salat sudah saf-saf rapi. Kita berjalan menuju jamaah salat tadi. Fa'alaikum bisakinah, jangan berdadas, tenang berjalan, normal. Jangan bukah, jangan membuat kegaduhan, jangan balalaju, tergesa-gesa. Wal waqar, berjalanlah dengan elegan. Tahu elegan lah ya. Apa bahasa kita ya elegan tuh ya? Berjalan dengan gaya nang kada diulah-ulah, normal, santai. Elegan dilihat tuh kadang nang laju, kada juga bayut. Jangan mendengar nih lalu najib. Ujar Habib jangan laju. Salah. Normal, elegan. Elegan tuh artinya dilihat tuh nampak kadada kesan-kesan bahwa orang ini memakai energi lebih dalam berjalan. Buka, semi-semi buka. Jalan normal, jangan membuat keributan. Wala ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan kalian menuju ibadah salat sedangkan kalian dalam keadaan berlari. Bukah. Jangan berdadas, jangan bukah. Saat. Artinya normal, elegan, tenang, damai, cool. Nah, itu bahasa Padangin tuh. Jangan buka, klepak, Allahu Akbar. Takutan kada dapat ruku lawan imam. Buka, kelamuk, Allahu Akbar. Nah, hikamnya belum baudu, babul. Itu tadi. Tak borehing makmum nang sudah takbir dihiga. Mengganggu orang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jangan ikam mendatangi ibadah salat bebukaan. Yang kalian dapati rakaatnya, fama adraktum, yang kalian dapati rakaatnya, tapa umbai ruku lawan imam dan sawat tumakninah lawan imam ruku, dapat rakaat. Wa ma fatakum, kalau kada dapat, artinya sudah berjalan normal, elegan, imam ruku, sawat sami Allahu liman hamidah. Artinya terlewat satu rakaat dah kita. Kada sawat meimbangi imam dalam ruku dan bertumak ninah. Sawat sami Allahu liman hamidah. Wa ma fatakum, kalau terlewat rakaat fa'atimmu, tuntung imam salam tambahi satu rakaat. Jangan berdadas tadi supaya dapat ruku, bebukahan plak tadangsar dagu prabah. Kada khusyuk imam, apa imam di belakang? Membuat keributan di belakang tuh imam nyanyuk baca Fatihah ataupun tal ya. Makmum lain belum, kalau makmumnya kekanakan kan pudul, penasaran, tegup ada. Merusak ibadah orang gara-gara nang badadas tadi, kehendakan dapat sarakaat. Yang dapat nang taliwat tambahi setelah imam salam, ujar Nabi. Jangan buka, santai aja. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi. Fama adraktum fasallu. Yang dapat rakaat, ruku sawat lawan imam dan tadiyam tumakninah sinkron dengan imam, maka ia dapat rakaat. Kada perlu menambah kena di akhir. Wa ma fatakum, dan kalau tak lewat rakaatnya fa'atimmu, tambahi imam tuntung salam, naik bangun seorang tambahi sarakaat. Yang penting la tas'aun,
Jangan ikam bebukahan menuju sholat gadabukan lantai. Di dalam Bukhari, sebenarnya hadits ini ada sebabnya. Abu Qatadah mengisahkan, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalbata rijalin atau jalabata rijalin, falamma shalla qala ma sya'nukum, qalu ista'jalna ila sholati, qal fala taf'alu idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinati wal waqar, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Kisah kenapa sampai Rasul berucap dan menyampaikan hadis ini dikisahkan dalam Bukhari. Ujar sahabat-sahabat, ketika kami lagi sembahyang lawan Rasulullah, sahabat-sahabat jadi makmum, Nabi sholat, sudah dalam keadaan sembahyang barataan. Tiba-tiba terdengar suara berisik gemuruh lalakian di belakang, gedebukan lantai, suara batis, gerbak bubukahan. Orang tua padahal. Terdengar suara tuh ketika lagi sholat Nabi dan sahabat. Falamma sholat, selesai tuntung sholat, salam Nabi. Nabi lalu bertanya pada sahabat-sahabat, karena ada terdengar suara tadi kan. Ujar Nabi, masya'nukum, kenapa nih ada ribut apa tadi pas kita sholat? Gedabuk batis. Masya'nukum, apa tadi kisahnya? Ada suara-suara aja Nabi. Dijawab oleh sahabat-sahabat nang gedabukan tadi, bubukahan. Ista'jalna ila sholah. Kami ya Rasulullah lari, belaju-laju demi dapat rakaat sholat lawan pian. Buka-buka kami tadi, itu suara kami, bubukahan. Qal fala taf'alu, jangan gaya itu ujar Nabi. Jangan lagi digawi hal nang gaya itu. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinati wal waqar. Lalu ujar Nabi, kalau kalian kena tulak berjalan menuju salat, maka dengan keadaan tenanglah. Tenangkan diri, tenangkan hati. Berjalanlah dengan elegan. Jangan terkesan pian tu berdadas tergesa-gesa, jangan terlalu lambat juga. Fama adraktum fasallu, kalau dapat rakaat dapat. Wa ma fatakum fa'atimu, kalau tertinggal maka sempurnakan setelah imam salam naik satu rakaat. Apa pelajaran penting di sini? Pertama, menuju sholat itu hati harus tenang. Berdadasnya seseorang, belelajunya seseorang bebukahan, itu gerakan zahir, tanda hatinya lagi kada tenang juga. Sebelum sholat kayak pacaranya, pian harus tenang, hati damai. Masuk takbir, hati itu kada ada gangguan-gangguan lain. Makanya dalam fikih itu kalau pian baca, termasuk yang dimakruhkan ketika kita hendak sholat, kalau pian sudah hendak bekamih, kamihakan. Jangan ditahani dan dipaksakan kemudian takbir sholat. Ini sudah anak bekamih nih. Amun aku kamihakan tertinggal lawan jamaah imam kan. Amun aku kamihakan ngene. Wah, kedua kali pulang ke WC, ini itu alasan. Lalu sholat dalam keadaan menahan rasa hendak buang air kecil. Allahu Akbar. Rakaat kedua timbul pas ruku kan berubah posisi parut tuh. Timbul sampai tak ke ujung sudah. Bagi ngalih manahani. Mengganggu kada lawan hati itu? Mengganggu kada? Mengganggu. Kada konsen, kada khusyuk. Lalu bacaan dicapati.
Tadinya rencana surat kedua membaca surah Ad-Duha, ini baca Qul Huwallahu Ahad. Tadinya inya hendak sujud talawasi sambil berdoa, timbul lakas. Kenapa? Gara-gara menunda anak bekami. Sama ketika hendak buang air besar atau hendak durop, bekantut. Kantutakan. Baudu basah. Jangan ditahani, dibawa sholat. Bahaya besar bagi makmum yang lain. Kalau binabas ruku meledak. Di belakang kasihan. Pasti juga orang yang menahan hendak berkantut. Gerakan sholat itu kan kada berdiri aja. Berdiri aja mungkin kau menahan bian. Ada energi sedikit kau menahan supaya kada terkantut. Tapi ketika ruku, naik, iktidal, turun menuju sujud, duduk antar dua sujud, parut nit, bergerak. Seraba salah menahan kantut kena timbul aja tasyahud. Alang-alang sudah parak lagi salam untuk kantut ulang-ulang nih jar. Gara-gara kada dikantutkan dari awal akan mengganggu kekhusyuan salat. Ini kayak caranya seseorang ketika hendak salat habiskan lu urusan-urusan. Bahkan la salata fi hadrati ta'am. Ada riwayat. Makruh ketika sudah siap sedia makanan, disediakan, biar langsung sholat, meninggalkan ini. Cicipi dulu. Karena berpikiran. Siap sudah, mau nguhukmi. Ya kan? Nguhukmi sudah. 3 menit sudah. Dituang, dibumbui sudah. Aromanya wangi, dikicapi bahkan sudah. Sembayang hal dulu. Makruh itu dalam fikih. Kenapa? Berpikiran. Baca Fatihah. Parut, kerokot-kerokot pulang. Lapar. Angin membawa aroma mie ke hidung pulang. Kada khusyuk sembahyang. Cicipi barang dulu. Kayak apa caranya? Orang hendak sholat, jiwa harus tenang. Khusyuk. Damai hati. Sehingga nang dibaca Fatihah, ruku, sujud tuh kita khusyuk. Setidaknya takhasyuk, mencoba untuk khusyuk. Jangan ada pikiran-pikiran lain. Sama ibu-ibu nih, betetapas, bedadai, hari rintik-rintik. Kena gini dulu membangkit, kada tapi daras juga sembahyang dulu. Tak ganggu. Kada daras juga rintiknya nih. Sembahyang dulu. Zuhur 2 rakaat daras. Kadalah terganggu bian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Basah baju, betetapas sudah 3 jam. Esok anak dipakai bajunya. Makanya bangkiti kayak apa caranya? Ketika sholat ini tugas-tugas selesai, hati damai. Kira-kira paham kan? Nah, ini salah satu dalil tadi. Idza ataitumu as-shalah fa'alaikum bisakinati wal waqar. Apabila engkau menuju salat, maka tenanglah. Maka bersifat tenanglah dan bersifat eleganlah. Jangan berdadas, jangan membuat keributan. Bahkan di sini dinukil salah satu contoh utama hati damai, hati itu ingat Allah sebelum masuk salat itu sebagaimana dikisahkan yudhkaru an Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Al-Husain annahu idza qama ila shalah isfarra wajhuhu wa taghayyara launuhu. فإذا قيل له لماذا يا ابن رسول الله يقول لهم
atadruna baina yaday man aqum. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini tiap sidin lagi baudu menuju hendak sholat itu isfarra wajhuh, muha sidin pucat, menguning. Setiap hendak sholat tuh muha sidin kuning, pucat. Taghayyara launuhu, berubah kelihatan ekspresi muha sidin tuh muha nang urang katakutanan tiap hendak menuju sholat. Ditakuni, limadha ya ibna Rasulillah, kenapa pian wahai cucu Rasulullah berubah kayak itu? Pucat tiap hendak menuju sholat itu. Seakan-akan cemasnya luar biasa. Apa jawaban sidin? Atadruna baina yadayyi man aqum. Bebuhan pian ni tahulah jar sidin. Ulun ni menuju ibadah nang ulun ni berdiri itu di hadapan siapa? Akan berjumpa lawan siapa dalam nang hendak ulun gawini ibadah solat ni? Atadruna baina yaday man aqum. Di hadapan siapa? Karena ulun tu berdiri di hadapan Allah. Wajar ulun takutan, cemas. Kenapa? Ini waktu bermuwajahah, berhadapan dengan Sang Pencipta, Sang Maha Esa. Kita nih terkadang berjumpa lawan manusia nang bisi jabatan tinggi. Kadang pian tuh gugup, takutan yalah. Pian nih, orang badangin, tiba-tiba dipanggil oleh siapa? Kapolres. Bapak Fulan bin Fulan dipanggil Kapolres ke kantor. Ada utusan ke sini contohnya. Kalau bisa segera. Maka bahasanya kasar. Kalau bisa segera. Itu muhafin kuning langsung. Dipanggil polisi pian. Padahal polisi makhluk sama kayak pian, manusia juga. Tapi kita karena inya bisi jabatan, kita kadang kuning muka. Gugup kita. Masang kancing baju luput kadang nang atas ke bawah. Karena kenapa? Anak mandabui orang yang bisi jabatan. Pian dalam satu acara besar bertamu contohnya lawan gubernur. Saking gugupnya tersalah pandir kadang. Gugup, pucat. Kenapa? Mandabui orang yang bisi jabatan, orang nomor 1 Kalsel contohnya, pian, takutan. Padahal sama pada makhluk. Nah ini nang ada dalam sudut pandang Imam Ali Zainal Abidin. Setiap sidin menuju salat itu pucat muha, cemas. Ditakuni kenapa? Ujar sidin pian ni paham lah kita ni salat menghadap siapa? Raja manapun, setinggi apapun, seluas apapun kekuasaannya di muka bumi, sejahat, sekuat apapun kekuatan dan powernya, raja manapun, presiden kah, apakah, itu masih di bawah kerajaan Allah, masih di bawah kekuasaan Allah, makhluk Allah berataan. Sedangkan kita sholat ini menghadap siapa? Menghadap Allah. Itu jar Sayyidina Ali Zainal Abidin. Artinya sidin tu menjiwai bujur ibadah solat nih, aku nih berdiri karena di hadapan siapa. Artinya 100% kayak pacara hati itu fokus sebelum solat. Jangan terlencengkan, terganggu dengan hal-hal yang sifatnya sepele dari hal dunia. Fa'alaikum bisakinati wal waqar. Maka tenanglah, eleganlah, tenangkan jiwa, tenangkan badan sebelum sholat maksudnya. Dan inilah sholat-sholatnya para aulia, para wali-wali terdahulu. Tenang hati, jiwa, damai, paham bujur, akan menghadap siapa, mentadabbur, menta'amul apa yang dibaca, gerakan sholatnya tetap konsen kemana,
siapa nang dihadapi, apa nang dibaca, sampai tuntung salam, tetap ingat dan fokus siapa dihadapi. Kayak itu para aulia dalam sholatnya. Ada kita kadang sholat duhur sampai rakaat kedua, aku ini rakaat ke-1 kah kedua kah? Rancaklah itu biasa. Sudah dalam hati nih, pas sholat nih. Ini kedua kah ketiga rakaat nih? Tadi terbaca tasyahud kada aja. Ini kenapa? Karena kita ini lalai, banyak terdistraksi bahasanya, banyak terganggu dengan hal-hal kiri kanan. Karena sebelum sholat ada menjiwai dulu, mengkosongkan hal-hal lain. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, sedikit membaca tahlil untuk almarhumah Hamisah binti Ruslan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.